Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada mata pelajaran prakarya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan materi tentang wawasan kelistrikan, terutama pada materi pembangkit listrik. Kalau minggu kemarin atau pertemuan kedua kita sudah membahas pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk sekarang kita akan membahas 4 pembangkit listrik sekaligus, yaitu pembangkit listrik tenaga uap, kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir, kemudian pembangkit listrik tenaga matahari atau solar, dan kemudian yang terakhir yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Nah, untuk itu setelah ini ada beberapa video yang menjelaskan secara singkat bagaimana keempat pembangkit listrik tersebut. Mohon disimak ya, karena di sana nanti ada pertanyaan seperti biasa yang harus kalian jawab di Google Form. Nah, untuk itu ikutilah beberapa penjelasan singkat tentang keempat pembangkit listrik berikut ini. Pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Menurut buku paket, energi uap sebenarnya digunakan oleh 3 pembangkit listrik sekaligus. Yang pertama yaitu PLTU itu sendiri, kemudian PLTN, kemudian PLTB. Pada PLTU, uap ditampung dan disalurkan untuk memutar turbin. Sedangkan pada PLTN, pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memurtakan turbin uap. Sama juga dengan pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Jadi, ketiga pembangkit listrik ini menggunakan energi uap. Pada PLTU tenaga uap, sebagai contoh PLTU Suralaya Cilegon Banten, itu sebenarnya menurut daftar pembangkit listrik di Indonesia, PLTU Suralaya dia menggunakan tenaga batu bara. Ini lebih tepatnya. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih lengkap tentang pembangkit listrik tenaga uap dengan menggunakan energi batu bara. Cara kerja sederhana pembangkit listrik tenaga batu bara tentunya seperti ini. Awal mulanya, batu bara didatangkan dari perahu-perahu tongkang yang memuat batu bara. Kemudian batu bara dengan menggunakan konveyor diarahkan ke tempat penampungan batu bara. Batu bara tidak sekaligus langsung dibawa ke tempat pembakaran, tetapi batu bara harus dihancurkan dulu menjadi sebuah serbuk hingga dia mudah terbakar. Hal ini untuk mempercepat proses pembakaran yang akan dilakukan oleh boiler. Boiler berfungsi untuk memanaskan air yang mengalir dari pipa-pipa boiler melalui tungku pembakaran hingga air tersebut menjadi uap. Uap diarahkan ke turbin. Nah, energi kinetik uap ini akan menggerakkan turbin uap, yang mana turbin uap tersebut akan menggerakkan generator.
Nah, generator berfungsi untuk menghasilkan listrik. Nah, listrik ini yang akan dialirkan ke transformator untuk dirubah tegangannya atau dinaikkan tegangannya. Coba perhatikan uap dari turbin. Uap tersebut akan dirubah kembali menjadi air dengan cara menggunakan air laut yang dialirkan ke pipa-pipa kondensor untuk mendinginkan uap, dan dia akan menjadi air. Sedangkan hasil air tersebut akan diputar kembali atau dimasukkan kembali kepada pipa-pipa boiler untuk dipanaskan ulang. Begitulah cara kerja singkat pembangkit listrik tenaga batu bara yang menggunakan energi uap untuk memutar turbin. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan boiler? Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan boiler? Pertanyaan 2. Temukan contoh pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada di Jawa Timur. Pertanyaan 2. Temukan contoh pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada di Jawa Timur. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap, yaitu menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Bahan bakar dari pembangkit listrik tenaga nuklir yaitu uranium. Uranium diperoleh dari pertambangan. Kemudian uranium diproses menjadi serbuk atau yellow cake. Langkah berikutnya bisa berupa mengubah yellow cake menjadi UF6 guna proses pengkayaan, atau tanpa proses pengkayaan UF6 langsung menjadi bahan bakar berbentuk padat, yaitu full pellet. Dari full pellet tersebut akan dimasukkan ke dalam satu pipa yang berisikan beberapa full pellet yang disebut dengan full rod. Dari beberapa full rod kemudian dijadikan satu menjadi full assembly. Nah, gabungan dari beberapa full load ini digabung dengan control load yang berfungsi untuk menahan atau mengontrol laju reaksi fisi. Di dalam reaktor nuklir terjadi reaksi fisi bahan bakar uranium sehingga menghasilkan energi panas. Kemudian air masuk ke dalam reaktor, dididihkan. Air yang dididihkan tadi akan menghasilkan uap air. Energi kinetik uap air yang didapat digunakan untuk memutar turbin. Putaran turbin uap akan menyebabkan generator berputar juga, yang mana dia akan menghasilkan energi listrik. Uap dari turbin dialirkan melalui pipa-pipa kondenser agar berubah menjadi air, sehingga air tersebut dapat digunakan kembali untuk dimasukkan ke dalam reaktor nuklir. Begitulah cara kerja secara singkat bagaimana reaktor nuklir bekerja. Pertanyaan 3. Apakah bahan bakar dari pembangkit listrik tenaga nuklir? Pertanyaan 3. Apakah bahan bakar dari pembangkit listrik tenaga nuklir? Pertanyaan 4. Sebutkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pertanyaan 4. Sebutkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin untuk menghasilkan energi listrik.
Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin tersebut adalah seperti berikut ini. Tenaga angin yang dihembuskan akan memutar turbin angin, yaitu yang berupa kincir angin. Dari turbin angin yang satu poros dengan generator akan memutar generator untuk menghasilkan energi listrik. Dari generator ini, arus listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke transformator. Dari transformator ini, tegangan akan dinaikkan untuk disalurkan ke rumah-rumah kita. Pertanyaan 5. Sebutkan contoh pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia. Pertanyaan 5. Sebutkan contoh pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia. Pertanyaan 6. Sebutkan kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga angin. Pertanyaan 6. Sebutkan kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik tersebut adalah energi yang berasal dari matahari atau energi surya ditangkap oleh panel surya. Panel surya ini berfungsi untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Tapi sayangnya, arus listrik yang dihasilkan adalah arus listrik berjenis DC. Maka untuk itu, kita membutuhkan sebuah inverter untuk mengubahnya menjadi arus AC. Nah, dari inverter ini akan disalurkan ke transformator untuk dinaikkan tegangannya dan akan disalurkan ke rumah-rumah kita. Bagaimana dengan keadaan jika sudah malam hari? Tentu saja, panel surya tidak bisa menangkap cahaya matahari. Maka, dibutuhkan sebuah baterai untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya pada siang hari yang akan digunakan pada waktu malam hari. Begitulah cara kerja secara sederhana pembangkit listrik tenaga surya. Pertanyaan 7. Apa alat yang paling utama yang digunakan pembangkit listrik tenaga surya untuk menghasilkan listrik? Pertanyaan 7. Apa alat yang paling utama yang digunakan pembangkit listrik tenaga surya untuk menghasilkan listrik? Pertanyaan 8. Pertanyaan 8. Sebutkan kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga surya. Pertanyaan 8. Sebutkan kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga surya. Pertanyaan 9. Apa persamaan dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga nuklir, dan tenaga bayu atau tenaga angin? Pertanyaan 9. Apa persamaan dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga nuklir, dan tenaga bayu atau tenaga angin? Pertanyaan 10. Manakah dari kelima pembangkit listrik tersebut yang ramah lingkungan? Jelaskan pendapatmu. Pertanyaan 10. Manakah dari kelima pembangkit listrik tersebut yang ramah lingkungan? Jelaskan pendapatmu. Baik anak-anak, begitulah penjelasan singkat tentang pembangkit listrik tersebut. Ada 4 tadi ya, pembangkit listrik tenaga uap, kemudian tenaga nuklir, tenaga matahari, dan kemudian tenaga angin. Ya, saya harap kalian bisa mencermati dan memahami tentang cara kerja keempat pembangkit listrik tersebut. Nah, untuk itu seperti biasa kalian harus mengisikan jawaban pertanyaan-pertanyaan di video yang sudah saya lampirkan.
Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.